Ketua PPD dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Utara. Mau lihat bagaimana keseruan kami dalam PPL siklus 2? Ikuti video ini sampai tuntas ya. Horas! Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ini Bagus. terima kasih kepada teman-teman yang masih kita untuk boleh bernapas pada saat ini. Lebih lagi kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa di kelas kita dalam keadaan sehat. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua, giliran siapa sekarang untuk memimpin doa nak? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, sinar atas berkat-Mu, dalam doa kami, dalam nama kami, Yesus Kristus, hamba doa kepada-Mu. Amin. Oke, sebelumnya adakah hari ini yang absen nak? Tidak ada, tapi ada baiknya dipanggil lagi nama-namanya ya. Dengan namanya ya. Andre Pasomin. Ada Bu. Chelsea Pasaribu, Christine Simatupang. Oke ya. Sebagai bangsa yang besar, itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya ya. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh siapa? Ayo, bisa satu orang? Oke, kedua. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya tentunya kita periksa dulu mejanya atau sampah-sampah yang ada di dalam kelas kita. Ayo semua, cek kolongnya, cek semua sampah-sampah atau mungkin ada yang berserakan. Ya. Yakin tidak ada lagi sampah, buat kamu senyaman mungkin ya. Karena sebulan sebelum menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, hiduplah seakan kamu mati esok, dan belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Itu untuk motivasi hari ini. Jadi untuk anak-anakku sekalian, giat belajar, terus-menerus belajar, karena tidak ada batasan untuk belajar. Ya. Ada juga yang mengatakan dalam bahasa Inggrisnya long life education, artinya pembelajaran itu tidak mengenal namanya usia. Oke, jadi tetap semangat. Kita semoga Tuhan memberikan kemudahan hari ini dan semoga anak-anak semua nanti dapat menerima pelajaran yang Ibu berikan untuk hari ini. Oke, semangat. Ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar untuk pertemuan kita hari ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat pencernaan makanan manusia dengan rinci. Dan poin yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis proses pencernaan makanan dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ya. Adapun nanti metode yang digunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan. Nah,
Makanan diolah dalam tubuh itu dimulai dari mulut, sudah? Mulai dari mulut dan berakhir via di rektum atau disebut juga dia rektum itu ada disebut juga dengan mulut. Ketika kau memakan nasi dan mengeluarkan feses mungkin untuk esok harinya, kenapa tidak dalam bentuk nasi dikeluarkan? Apa yang terjadi? Ya? Apakah terjadi pencernaan di mulut? Bagaimana proses pencernaan di mulut? Apakah sama proses pencernaan di mulut, di kerongkongan, di lambung, usus besar, usus halus, hingga pada akhirnya ke rektum? Ini adalah the big question. Sebelum ke sini, ada baiknya kita review dulu pelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ayo, tunjuk tangan. Siapa? Di dalam mulut makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Ekresi air liur dapat terjadi karena rangsangan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Air liur merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Oke, luar biasa. Siapa lagi yang bisa mengingat pelajaran sebelumnya? Ayo, Christine. Makanan yang diperlukan oleh tubuh kita adalah makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, dan juga air. Oke, luar biasa ya. Kemudian ada lagi yang tahu? Coba sebelah sana dulu. Kok diam-diam saya sebelah sini? Ya, coba. Bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat antara lain padi-padian seperti jagung, beras, dan gandum. Umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan ubi jalar merupakan sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang membentuk disakarida dan sangat cepat dalam menyediakan energi bagi tubuh adalah karbohidrat. Oke, bagus, luar biasa. Jadi karbohidrat itu adalah salah satu sumber energi. Makanya tadi pagi harus sarapan. Biar jangan lemas sekarang ya. Karena ketika kau sarapan, yang kau makan itu apa? Karbohidrat. Tubuh dalam bentuk glukosa tadi yang berubah menjadi energi. Terima kasih untuk anak-anakku yang masih mengingat materi sebelumnya. Ya, ibu sangat bangga sama kalian. Dan bagi yang lainnya yang belum bisa berpartisipasi, tolong untuk dari pertemuan lainnya, coba harus diingat itu ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu namanya mereview kembali. Ya, sejauh mana Anda mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, sekarang adalah ini ya. Sebelum kita bagi kelompok ya, ini adalah pertanyaan dasar yang akan kita bahas sekarang, yang kita pecahkan dari semua tadi makanan-makanan yang disebut oleh kawan-kawanmu. Ada itu dalam bentuk makromolekul, ada dalam bentuk mikromolekul. Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Kan gitu ya. Kok bisa ya? Kita makan pepaya warnanya orange. Ya, kita minum kopi warnanya hitam. Kenapa ya feses kita kok nggak jadi warna hitam gitu? Kenapa? Di mana terjadi semua prosesnya? Dengan bantuan apa? Udah? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu jadi questionnya adalah apa saja penyusun sistem pencernaan dan fungsinya masing-masing. Sebelum ibu bagi kelompok, ya, mungkin akan ibu tanya dulu sama kalian, ada nggak sih yang tahu apa sih sistem pencernaan itu? Ya, terus apa saja sih organnya? Mungkin dari pengetahuan umumnya ketika SMP, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang bisa mungkin? Ada? Saya Bu, Ya coba nak, apa yang kamu tahu tentang sistem pencernaan? berdasarkan proses pencernaan, makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut. Yang pertama, proses mekanis, dan yang kedua, proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyah oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung, dan yang kedua, proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah proses pencernaan makanan pada molekul-molekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses Iya, pencernaan bagus makanan sekali, pada ya. manusia terjadi di luar sel disebut pencernaan ekstraseluler. Oke, ya. Nah, itu mungkin pengetahuannya ketika SMP, ya. Mungkin di SMP pernah belajar sistem pencernaan juga karena dalam pelajaran di IPA ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Oke, ada nggak sih yang tahu lagi pencernaan itu bagaimana sih? Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, coba Kisya. Di dalam lambung terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak yang mendorong makanan ke lambung. Tanpa memperpanjang waktu lagi, sekarang kita bagi kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2 nanti di sebelah sana, kelompok 3, kelompok 4,
kelompok 5, kelompok 6. Ayo semua gabung dengan kelompok 4. Ibu akan membagi kelompok, ya. Ini nama kelompoknya, kalian kelompok ini kelompok 1, ini LKPD-nya. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ini LKPD-nya, ini nama kelompoknya, nak. Ibu sudah siapkan 2 LKPD untuk setiap kelompok, ya. Mana kelompok 2, nak? Ini kelompok gigi, ya. Ini kelompok 2. Ini LKPD-nya. Disiapkan 2 LKPD, tapi ini nanti yang dilaporkan hanya 1 dari 1 kelompok, ya, nak, ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3. Nama kelompok kalian adalah rombongan, ya. Ya. Dan sekarang ibu akan membagikan materi ajar, ya. Ibu akan membagikan materi ajar yang bisa menjadi sumber bacaanmu untuk mengisi LKPD-mu, ya, nak, ya. Oke. Ini materi ajar tentang sistem pencernaan. Ya, sama ya, nak. Ada lagi yang belum kebagian materi ajar? Udah, materi ajar udah. Selamat mengerjakan. Jika ada masalah, di sini ada ibu, ya, kita pecahkan bersama. Oke? Pencernaan itu dibagi atas 2, yaitu mekanik dan kimia. Menurut saya, mekanik yaitu mengubah jaringan bentuk yang besar ke bentuk yang kecil. Menurut saya, kimia itu dibantu oleh enzim. Ya, tapi menurut saya juga mekanik itu terjadi menurut daya bantuan enzim. Tapi selain itu juga, mekanik itu juga terjadi di bilis halus. Saya teman-teman, semua organ-organ pencernaan memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Ya, betul. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, saya setuju. Mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimia. Mulut memiliki 3 bagian, yaitu gigi, ludah, dan kelenjar ludah. Menurut saya, makanan yang dicerna di mulut selanjutnya diteruskan ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung otot sepanjang kurang lebih 25 cm. Secara bergantian, otot-otot tersebut lengur sehingga mengakibatkan gerak dari sisi hati. Gerak ini akan mendorong makanan ke lambung. Ya, bagaimana kelompok 5? Ada masalah? Isi, ya. Ini adalah kemudian jadi bisa nanti kita buatkan itu sudah ada untuk proses pencernaan, kan? Yang berubah besar lebih kecil itu diuraikan di sini, anaknya. Sudah, jangan hanya di dalam rongga mulut itu kan ada apa? Ada gigi, ada ludah, dan ada kelenjar ludah. Makanya dibaca materi ajar yang ibu bagi, anaknya. Oke, sudah. Bagaimana kelompok 4 ini? Kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 2 ada masalah? Kan ada Wesley di sini, ya. Ya, tapi LKPD-nya belum berisi. Mana itu? Iya, di dalam organ tubuh. Kalau bagian akhir dari usus besar adalah porus arus, yaitu rektum.
Oke, coba sembari menyelesaikan KPD-nya, kita tonton dulu video mengenai sistem pengenalan kredit ya. Mana tahu nanti dari video ini bisa kau isikan di KPD-mu lebih jelasnya. Ya, oke? Masih semangat kan? Masih. Ya, kita ulangi sapa-sapa kita yuk ya. Kalau ibu tanya, selamat pagi, jawabannya pagi luar biasa gitu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kita tonton dulu video berikut ini. Iya, kan? Sangat jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian presentasi kelompok. Kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, silakan. Kelompok 3. Oke teman-teman. Akan kami kelompok 3 atau kelompok rongsokan ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil kelompok kami adalah mengisi tabel-tabel yang menunjukkan nama-nama bulan. A. Rongga mulut, B. kelenjar lidah, C. kerongkongan, E. pankreas, D. lambung, E. usus halus, G. usus besar, H. pagus. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Apakah ada teman-teman kalian ingin memberikan pertanyaan? Ya, siapa yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3? Ayo, tinggi-tinggi tangannya ya. Coba pada anak dosen saya Lydia. Coba Lydia. Jika kelompok 1 nanti tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka kita lempar ke audiens. Paham? Saya buka pertanyaan untuk kelompok. Kan nama saya Lydia Papan dari kelompok 6. Saya memberikan pertanyaan yaitu apa yang terjadi pada tubuh Anda apabila ada berita asing yang masuk ke dalam sistem saluran pencernaan? Kami dari kelompok 6 ingin kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kami. Jadi apa yang terjadi pada tubuh Anda apabila ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh? Apabila ada makanan yang masuk ke lambung atau kondisi kotor, maka akan menyebabkan gangguan pada lambung yang disebut gastritis. Jumlah makanan yang masuk ke lambung juga harus cukup. Jika makanan yang masuk ke lambung sedikit, maka akan menyebabkan gangguan yang disebut ulkus. Ulkus yaitu timbulan radang pada dinding lambung karena tingginya produksi getah lambung. Ya, bagaimana Lydia? Jelas dengan jawabannya? Masih kurang? Ada yang bisa mungkin menambahkan? Apabila ada benda asing yang masuk ke lambung atau makanan kotor, maka akan menyebabkan gangguan pada lambung yang disebut ulkus. Apabila itu racun, akan diproses oleh hati. Akan dideteksi oleh hati, ya. Dijelaskan yang hati itu fungsinya untuk menawar racun, ya. Bagaimana Lydia? Ya, sudah? Oke, sudah? Jelas dengan jawabannya ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Demikian presentasi dari kami. Jika ada dan saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Gangguan apakah yang terjadi pada sistem pencernaan dan apa gangguan pencernaan yang dapat terjadi? Ya, pertanyaan seperti luar biasa ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Gangguan pada sistem pencernaan. 1. Gangguan pada mulut, yaitu parotitis, yaitu infeksi pada kelenjar parotitis. Penyakit ini biasa disebut bendongan. B. Seros peminyak, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. 2. Gangguan pada lambung. Adapun gangguan pencernaan yang terjadi pada lambung yang sebagai berikut. A. Gastritis, yaitu timbulnya radang yang akut pada dinding lambung.
B. Ukur, yaitu timbulnya radang pada dinding lambung karena tingginya produksi getah lambung. 3. Gangguan pada usus. Gangguan pada usus meliputi diare, sembelit, appendicitis, dan peritonitis. Ya, bagaimana? Bagaimana dengan teman-teman Kristen? Ya, Christine, bagaimana Nak, pertanyaannya? Jelas ya? Jelas? Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Anu berfungsi sebagai proses pakai dari sistem pencernaan dan anu juga terus mengeluarkan proses. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, langsung tunjuk tangan, langsung berdiri yang mau bertanya. Kelompok ini cepat. Kepada kelompok 2 kan persilakan dicatat pertanyaannya ya, dicatat. Pertanyaan oleh Kusuma dari kelompok 2 yang ditanyakan berapakah cairan dari obat sehari? Ya, luar biasa pertanyaannya sangat menginspirasi. Oke, Jason, perkenalkan nama dari kelompoknya. Saya jadi Bapak perwakilan dari kelompok 3 memberikan pertanyaan. Menjelaskan secara singkat bagaimana zat makanan dapat diserap oleh usus. Oke, bagaimana zat makanan dapat diserap oleh usus? Ya, usus halus membantu proses penyerapan makanan. Oke, next, siapa lagi tadi yang bertanya ini? Ya, silakan Nak. Perkenalkan, nama saya Rahmata Yusufani dari kelompok 4 ini mempertanyakan, coba jelaskan secara singkat bagaimana tahapan berlangsungnya pencernaan. Iya. Bagaimana tahapan singkat proses pencernaan makanan itu ya? Yang singkat saja ya Nak ya. Hanya perlu menjawab pertanyaan dari teman kami, Bio. Panjang usus halus yaitu kurang lebih 8,5 meter. Terbagi atas 3 bagian yaitu usus 12 jari kira-kira 25 cm. Bagaimana? Yuk, jelas ya. Oke. Kami ingin menjawab soal dari kelompok 3. Zat makanan tidak dapat diserap usus. Setelah dalam bentuk sari-sari makanan, nasi berubah menjadi glukosa. Setelah menjadi glukosa, maka terjadi penyerapan makanan oleh usus halus. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Makanan yang dimakan dari lubang mulut akan melewati kelenjar ludah dan akan kembali ke kerongkongan dan akan didorong ke lambung yang berfungsi untuk menyimpan makanan dan kemudian akan melewati pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan zat dan menantarkan zat apa. Kemudian akan sampai ke usus halus yang berfungsi untuk menyerap makanan sehingga sari makanan cepat terserap. Proses terakhir dari sistem pencernaan. Iya. Bagaimana Hana, jelas ya? Ya, berikan dulu tepuk tangan. Sebelum kita ke evaluasi, Ibu akan menyimpulkan sebentar, ya. Tolong suaranya hanya ketua yang bergerak, sudah. Dan kembali Ibu menyimpulkan, ini ada evaluasi terdiri dari 5 soal, harus dikerjakan hari ini juga, ya. Namamu nanti buat di sini, nama dan kelasnya. Karena evaluasi ini adalah perseorangan, jadi kami minta, Ibu minta dengan cepat bergerak kepada gedung Pak Guru masing-masing. Jika tadi sudah kolaborasi dalam kelompok untuk evaluasi ini, nah, tolong dikerjakan baik-baik ya. Sudah? Tapi sebelumnya dengarkan dulu. Terima kasih untuk semua hari ini. Terima kasih untuk yang berpartisipasi dalam proses diskusi tadi. Anak-anak saya hebat, anak-anak saya luar biasa. Semua kalian itu hebat, ya. Di dalam mulut itu ada gigi. Gigi itu tadi sesuai video pembelajaran kita ada 3. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Sebenarnya geraham itu masih dibagi lagi.
ada geraham depan dan ada geraham belakang. Ya, gigi seri itu fungsinya memotong makanan. Ya, gigi taring mengoyak makanan dan gigi geraham mengunyah. Sedangkan lidah itu berperan dalam proses menelan dan mengecap makanan. Ya, kita bisa tahu sesuatu makanan itu rasanya pahit, manis, asin atau asam itu dari mana? Dari lidah. Ya. Kemudian makan dibolak-balikkan oleh siapa? Makanan itu dibolak-balikkan oleh lidah. Tapi ada hal yang menarik dan tidak ada yang singgung tadi, yaitu epiglottis. Ya. Pernahkah anak-anakku sekalian keselak? Pernah? Iya. Karena apa? Epiglottisnya bingung. Kamu sambil makan, sambil bercerita, sambil ngomong. Epiglottisnya bingung antara membuka katup atau menutup katup. Makanya orang tua kita selalu menyarankan ketika makan jangan banyak bicara. Jadi ketika misalnya kalian makan, apalagi makan bakso bakar yang sangat pedas, sambil makan misalnya sambil menggosip, terjadi keselak dan sakit karena apa? Epiglottisnya bingung antara membuka dan menutup. Oke, itulah yang kita apakan. Tapi sebelum kita evaluasi, Ibu minta satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba berdiri Simarta, berdiri, ya. Oke, didengarkan. Yang saya simpulkan dari proses pembelajaran kita yaitu bahwa alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan kita terdiri atas mulut, tangkal, kerongkongan atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus yang terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Sedangkan usus besar terdiri atas usus tebal atau kolon, poros usus atau rektum, dan anus. Terima kasih. Saya tunjukkan pada pembelajaran hari ini. Tampaknya dari segi pencernaan, makanan yang akan kita terima akan keluar semula seperti bentuk yang kita makan dan akan keluar dengan bentuk yang sama. Jadi artinya sekarang 25 menit terakhir sebelum 2 minggu nanti dikerjakan evaluasinya. Cepat. Oke. Jangan lupa namanya. Itu yang 5. Semua sudah terkumpul di depan. 1, 2. Di sini juga akan berlangsung spin ya. Spin itu artinya spin waktu dalam menentukan tugas. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk setiap jawabannya. Terima kasih untuk masukannya, untuk pertanyaannya juga tadi ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita semua hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kami persilakan siapa yang bersedia memimpin doa penutup. Kita satukan hati juga, kita bisa berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembahkan, Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa, terima kasih berkatnya yang masih menyertai kami, dirakit pembelajaran kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucapkan syukur. Oke. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.